Oke, kita mulai kuliah pada pagi ini. Kita akan lanjutkan kuliah ekonomi lanjut pada minggu ke-12. Suara saya kedengeran nggak di Zoom? Ada yang bisa confirm? Suara saya kedengeran nggak di Zoom? Kedengarannya sudah terdengar, Pak. Oke, bagus. Nah, jadi pada minggu ini kita akan belajar tentang optimisasi yang terkonstrain. Pada minggu lalu kita belajar tentang unconstrained optimization. Jadi constraint-nya nggak ada. Kemudian kita akan belajar bagaimana memformulasi optimisasi yang terkonstrain dan bagaimana kita memformulasi solusi untuk problem yang kita sudah buat. Nah, jadi ya minggu lalu kita adalah belajar tentang unconstrained optimization, terus kita belajar untuk memformulasi juga solusinya di dunia nyata ya. Hampir semua di dunia ini terconstrain, jadi nggak ada resource yang terconstrain, yang limitless. Everything is limited. Nah, formulasi yang kita bisa bikin di sini ya, kita ini contohnya ini problem minimalisasi. Jadi kita ya, jadi kita harus ini fungsi minimalisasi. Jadi kita ada fungsi F0A. Jadi saya selalu ulang-ulang kenapa kita perlu formulasi ini, karena kalau nggak ada ini kita nggak bisa memprovide solution. Jadi ya dari pengalaman yang sudah ada ya, saya baca paper gitu, terus dia bilang optimisasi tapi tidak ada ini, pasti nggak masuk akal. Jadi karena kalau kita dalam optimisasi mesti harus menulis min something atau max something, subject to something atau oh ya, minggu lalu saya juga sepertinya salah di sini. Jadi saya bilang kan minggu lalu ketika BI-nya 0, constraint-nya 0, itu bukan itu bisa disebut unconstrained. Tetapi di sini unconstrained itu ininya nggak ada. Jadi kalau no object itu ya, itu berarti unconstrained. Jadi saya belum salah. Jadi meskipun BI-nya 0 ini, itu bisa disebut constraint. Karena apa? Contoh ya, misalnya subject to, misalnya min F0x, ya, subject to x y minus 1. Kan kalau dipindah berarti kan x plus y minus 1 sama dengan 0. Jadi kan sebenarnya kan fungsi f(i)x ini nggak bisa disebut x plus y minus 1. Jadi kan nggak apa-apa, berarti BI ini bisa 0 atau bisa ada bilangan yang bukan 0 gitu. Jadi kalau misalnya ada subject to-nya di sini ST ya, subject to ST, dia bisa disebut constraint optimization. Kalau ini nggak ada unconstrained ya, jadi kemarin saya salah. Ya, misalkan ada fungsi kan kadang ada dia nggak terdefinisi di 0, itu maksudnya constraint atau ya terdefinisi di 0. Ya, misalkan ada subjek tuh fx dia berlaku sekian kecuali di 0 gitu. Bisa. Itu constraint hitungannya. Constraint. Oke. Jadi kan ada fungsi apa ya? Super X gitu ya. Iya. Misalnya fx sama dengan super X. Ya, contoh di sini, misalnya ada fungsi satu x sama dengan per x. Ya, berarti kan x tidak boleh sama dengan 0. Iya, Nggak masalah. Berarti nanti solusi Anda nggak boleh 0 di sini. Mungkin nanti fungsi objektifnya f0-nya ini bisa aja 0 di sini. Tapi kan nggak boleh. Berarti dia bukan solusi nanti. Jadi jangan dipilih.
karena tidak memenuhi constraint. Meskipun di sini kita tidak usah mendefinisikan ini X yang tidak boleh sama dengan 0, kita sudah tahu bahwa X nggak boleh, X nggak boleh 0. Terus jadi fungsi constraint itu sendiri bisa berupa persamaan atau tidak sama. Nah ini contohnya lagi, jadi kita bisa maksimal fx subject to ini. Nah di sini dia inequality, meskipun ada sama dengannya ya. Seperti tidak samaan dia, meskipun dia ada sama dengannya di sini, dia disebut inequality. Ya kita akan belajar lebih banyak tentang optimisasi perbedaan di sini di minggu depan. Terus kemudian kalau ini ya pasti equality. Ya kita akan fokus minggu ini di equality. Jadi selalu ya, pasti ada fungsi terdiri dari ringan objektif, terus constraint. Dan karena kita belajar tentang multi variable, nah, kita di sini vektor, misalnya x1 dan seterusnya, hingga xn. Dan di sini juga variabel ya. Ini juga konsisten. Jadi n ini juga variabel yang kita akan optimisasi. Terus lanjut. Ada beberapa teknik ya dalam mengoptimisasi multi variable optimization ini dengan equality constant. Jadi ada dua, jadi saya mengambil dari level satu. Yang pertama ada direct substitution dan Lagrange multiplier. Yang pertama di direct substitution kita dapat mentransform yang jadinya constraint tadi jadinya unconstrained. Caranya bagaimana? Jadi dari constraint itu kita jadikan objective function jadi solusinya, bukan jadi solusi, jadi apa yang kita akan optimalkan di sini. Dan setelah kita mentransform unconstrained dari constraint ke unconstrained, kita bisa menyelesaikan problem tadi dengan teknik unconstrained optimization. Jadi seperti yang kita pelajari minggu lalu. Jadi kita belajar bagaimana kita mencari nilai optimum melalui persamaan diferensial pertama, kemudian ya untuk menentukan dia titik maksimum atau minimum kita menentukan melalui matrix Hessian. Ini dalam case multi variable optimization. Terus kemudian di Lagrange multiplier kita mencari nilai optimum berdasarkan nilai Lagrange multiplier. Kita akan belajar gimana Lagrange multiplier itu. Jadi kita akan pelajari dulu originnya. Kenapa ada yang namanya Lagrange multiplier di sini. Terus nah ini ada contohnya, jadi saya langsung ke contoh saja. Ya, kita disuruh untuk mencari volume terbesar dari suatu box yang dilingkupi oleh bola dengan jari-jari unit satu. Dan itu kita ada gambar ya, ini bola. Terus ini uang tiga dimensi, terus nah ini sini ada kotak ini, kotak persegi. Jadi kita disuruh menentukan berapa volume terbesarnya. Jarak radiusnya karena radiusnya gini. Nah kemudian karena ya misalnya jadi originnya x1, jadi originnya x1 ini dia di center. Terus slide box-nya. Nah, karena satu aja dia x1, x2, x3 di sini. Terus kalau box kan berarti kan kayak dia seperti gitu. Jadi dua kali. Jadi makanya dia sisi-sisi box-nya itu perseginya 2x1, 2x2, 2x2, 3 di sini. Panjang, lebar.
Nah, volumenya box tapi 8x1 x2 x3. Kenapa? 2x1 kali 2x2 kali 2x3. Dan kemudian sudut-sudutnya box ini berada di permukaannya bola ini. Jadi x1 x2 x3. Dan persamaan ini mengikuti persamaan bola di sini. Dan ketika Anda ingin mencari radius bola, ini radius yang tidak binaris, ini terdiri dari titik x1, x2, x3. Jadi r square sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat plus x3 kuadrat. Jadi persamaannya. Ini adalah persamaan ya kalau Anda cari di literatur namanya equation, persamaan dari pola. Nah, tadi ini yang 8x1 x2 itu harus memenuhi radius ini. Jadi karena dia dilindungi pola. Nah, kemudian berarti kan kalau kita bisa mendesain persamaan objektif fungsinya, ya kan kita bisa tulis max x1, x2, x3, ya ini ya, subject to x1 kuadrat plus x2 kuadrat plus x3 kuadrat. Nah, ini adalah fungsi ini objective function. Berarti constraint optimization. Jadi ada constraint-nya di sini. Nah, di sini kita punya 3 variabel. Jadi mungkin terlalu banyak untuk kita optimisasi. Terus kita bisa kurangi itu dengan cara kita memasukkan constraint-nya. Jadi constraint tadi kita jadikan fungsi. Jadi x3 tadi keluarin ya. Jadi ini x3 sama dengan square akar dari 1 minus x1 kuadrat minus x2 kuadrat. Kemudian formulnya menjadi ini. Jadi max x1, x2, x3 tanpa constraint sekarang. Ini di sini jadi unconstrained. Nah, jadi dari sini yang dari constraint terus kita ubah dengan cara x3-nya kita ubah begini. Pasti kan kalau maksimal berarti kan pasien yang maksimum. Kita ubah dari x3 kuadratnya jadikan variable. Jadi kita hanya punya satu fungsi, dua variable. Jadi x1, x2. Nah, kita transform dari constraint ke unconstraint. Caranya jadi kita transform x3-nya. Nah, ini maksimum objektif function jadi fx1, x2. 8x1, x2 dikalikan 1 minus sekian. Dan ini dari unconstraint, fungsi unconstraint 2 variable. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama, ya metodenya. Jadi pertama kita turunkan, kita mencari necessary condition-nya. Jadi kita turunkan fx1, x2 tadi terhadap x1. Pertama kita cari, ya dia sama dengan 0. Terus yang ini juga sama dengan 0. Kemudian kita dapatin 1 minus dari E5 di sini. Ini, terus E5 begini. Nah, ini kita ketemu nanti x1 start sama x2 start. Jadi sebagai titik optimum. Sama dengan satu dibagi akar 3. Gimana caranya? Simple. Di sini berarti 1 sama dengan, ya kalau Anda hitung sendiri, 1 sama dengan 2x1 kuadrat plus x2 kuadrat
kali 2 ya. Jadi 1 dengan 2x maka 2 maka 2 plus minus maka ya satunya juga minus. Nah ini ada di fungsinya kan optimisasi, ya kan? Optimisasi maksimum. Minus kalau kita ketemu ini x1 x2 plus minus sepertiga plus atas sepertiga terus yang satunya juga x1 sampai atas sepertiga, kita punya beberapa kombinasi solusi. 1x2 dengan atas sepertiga minus 4/3 dan seterusnya, ya kan? Kalau kombinasinya minus-minus, bisa nggak dia? Bisa. Tapi kan konsepnya harusnya ini, Pak. Harus promosi juga, artinya KP 3 tidak boleh. Ya, kalau salah satu minus kan kalau plus minus plus, ya kan? Plus minus plus, mungkin nggak dia jadi maksimum? Nggak mungkin kan, karena negatif kan? Iya. Berarti kan artinya dia harus positif salah dua negatif atau semuanya positif, ya kan? Makanya dia maksimum. Nah, di sini contohnya dia kebetulan positif semua, jadi 1/3 semua. Nah, sehingga solusinya adalah F-max-nya di titik 8/3/3. Jadi hati-hati, kalau misalnya saya kasih PR atau saya yang ya, Anda juga harus hati-hati, fungsinya minimum atau maksimum. Anda coba uji nanti. Kalau misalnya sepertiga, kalau minus plus di sini, pasti kan jadinya negatif. Jadi kan nggak mungkin solusinya seperti itu. Apalagi kalau ada 3 variabel yang misalnya kita transform seperti ini, ada 3 di sini, Anda hati-hati ya, positif semua pasti dia maksimum. Tapi kalau salah satu ada negatif, dia nggak bisa jadi maksimum. Itu Nah, sekarang ada kondisi kedua, ya kan, sufficient kondisinya seperti kita pelajari. Jadi kita punya Gaussian matrix. Pertama kita cari kesamaan turunan keduanya. Jadi dari dx1 dari diturunkan di titik x1 star, di titik optimum sama x2 star di sini. Kita cari turunan keduanya, terus kemudian di kuadrat f dx1 dx2. Jadi artinya kita turunkan dari x1 dulu, kemudian turunkan dari x2 di titik x1 star sama x2 star. Dan ya, ketika lihat sini, kalau kita ini negatif, terus yang ini positif, ya kan? Jika kita lakukan operasi yang di sini, ya positif. Artinya apa? Negatif, terus ke positif. Dan ketika ada negatif positif, kita sebut negatif definite. Nah, ketika negatif definite, dia pasti fungsi dari maksimum. Jadi seperti itu. Jadi kan unconstant kemarin kita harus memenuhi kondisi sufficient. Makanya seperti jadi Anda bisa buka lagi di kuliah sebelumnya. Ketika Anda punya negatif dan positif, determinannya negatif terus determinan positif, Anda dapat negatif definite dan fungsi Anda positif maksimum. Ketika ininya semua determinannya order 1, order 2, matriks perseginya order 1, order 2 dan seterusnya itu positif, maka Anda dapat positif definite dan fungsi Anda minimum. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar namanya Lagrange multiplier. Mungkin Anda telah mendapat apa itu multiplier di kuliah-kuliah sebelumnya di kalkulus atau di kuliah lain yang sebelum ini. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana Lagrange multiplier dipakai di multivariable optimization. Kita punya fungsi masing-masing di sini yang terdiri dari 2 variabel x1 x2 subject to fungsi x1 x2 sama dengan konstan c atau bukan konstan, suatu nilai atau suatu variabel. Jadi c ini sebenarnya ya bisa variabel, bisa konstan. Bagaimana kita mengoptimisasi seperti ini? Memakai
plug and multiply. Sebelum kita mulai ya, level terusnya. Ini 3D itu dari atas. Dari atas Anda bisa melihat kurva-kurva seperti ini. Terus kemudian Anda juga menggambar fungsi Hx1 x2 di sini. Jadi yang biru ini fungsi Hx1 x2, yang purple ini fungsi dari Fx1 x2. Jadi karena fungsinya banyak ya kan. Nah ini contohnya ini bersinggungan di sini, di dua titik. Terus dia lanjutin lagi dua titik lagi. Sampai di level curve nomor terakhir, nomor 4, dia bersinggungan satu titik di sini. Atau tidak bersinggungan, apa tidak intersection ya, tapi berada dalam satu namanya tangent point. Nah di sini Anda bisa lihat ketika fungsinya maksimal ya kan, atau dia minimal ya, ini kan berarti naik terus. Artinya di sini dia titik maksimum. Nah kita bisa teruskan level curve-nya, jadi level curve 5. Berarti kan tidak bersinggungan. Ini juga solusinya si Fx1 x2. Jadi juga solusinya ini kita sebenarnya level curve 5. Terus ini solution of X1, X2 juga. Tapi nggak ada constant, jadi cuma solution tapi tidak ada constant. Dia bersinggungan. Jadi artinya apa? Kalau ada constraint harus ada yang bersinggungan. Ini level curve 1 juga solusi juga. Dia masuk juga ke X1, X2 karena intersection di sini. Tapi kita cari yang maksimum di sini. Jadi yang cari maksimum adalah titik tangent point. Tangent point ini titik pertemuan ini. Anda tahu kalau misalnya ada tangent point pasti berhubungan dengan persamaan diferensial di sini. Nanti kita lihat bagaimana kita bisa mencari nilai yang optimum di sini. Nah, kita ambil yang tangent point di sini. Sekarang di sini titik S1 star sama S2 star. Titik ini ya tangent point, dia perpendicular, tegak lurus di satu titik dari sini yang melewati tangent point dari sini. Nah di sini kalau ketika dia perpendikular, dia proporsional garis yang tegak lurus itu. Dia bisa aja yang titik delnya, ada ingat ya del f adalah gradient vector dari x1 dan x2. Jadi ini x1 ya, jadi diferensial dari dua titik, dua poin karena dia multi variable. Ini juga delta dan titik dua titik gradient, dua titik tangent point ini dia proporsional ke dengan satu yang lainnya. Jadi kita bisa tulis di sini delta x1 x2 dengan suatu variabel ya kita sebut itu lambda del x1 x2. Ya ini lambda bisa aja dia sepersekian atau bisa ya ini 0 kurang dari nilainya 0 kurang dari lambda atau bisa negatif ya. Atau ya, jadi lambda itu bisa sepersekian atau lebih dari satu angkanya, ataupun bisa
minus. Kalau solusinya ada minus ya minus. Jadi seperti kalau Anda belajar apa ya, antena atau belajar apa sih op amp ya, kalau ini kita namanya gain gitu. Ya gain itu belum tentu memperbesar, juga bisa kecil juga sebenarnya. Gainnya bisa seperti itu. Jadi karena ini proporsional, jadi intinya apa? Del f x1 sama del x1 x2 dia proporsional. Makanya kita ada variabel lambda di situ. Dan ini ya tangent point di titik x1 star sama x2. Dan gradient dari tangent point itu proporsional terhadap satu dengan lainnya. Jadi del f1 ini orang ini kita juga sebut dengan multiplier. Jadi begini, untuk apa itu definisi Lagrange? Jadi Lagrange itu kenapa adalah multiplier? Multiplier didapat dari ada dua grafik tadi, ada satu tangent point di dua fungsi, constraint dan objective function. Nah, kita punya ini contohnya. Jadi maximize fx1 x2 x1 kuadrat x2 subject to x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Nah, ini kan kalau kita pikirkan di sini, ini unit circle kan. Ya, lingkaran tadinya satu. Jadi juga kita bisa bikin fungsi ini. Jadi karena 3 dimensi ya kita bisa gambar aja. Nah, ini lingkaran satu. Nah, ini kalau dia dari atas ya, ini sekarang digantung. Nah, ini dia sharing satu tangent point di sini. Bagaimana kita akan menentukan berapa tangent point di sini yang memaksimalkan fungsi x1 kuadrat x2 kuadrat. Jadi bersinggungan di sini. Kalau misalnya ini juga solusi sebenarnya. Kalau kita ke sini, ya ada satu fungsi, ada satu solusi ya. Ini juga solusi sebenarnya. Dia juga masuk juga unit circle karena dia berada di dalam ini. Tapi dia tidak maksimum. Yang maksimum Anda harus ingat-ingat, yang maksimum adalah yang di tangent point di sini. Dan dia di sini. Nah, solusinya akan perpendikular, kalau tidak lurus. Nah, ini tidak lurus ya. Tidak lurus. Itu adalah solusi maksimum dari persamaan optimisasi ini. Nah, kita disuruh untuk menentukan x1 star dan x2 star yang memaksimalkan fx1 dan fx1 x2. Nah, ini pertama kita tulisannya di atas ya. Jadi kita definisikan yang atas adalah fx1 x2 x1 kuadrat kali x2 terus yang x1 x2 sama dengan unit circle. Ya, jadi kita pindahin aja ke sini. Yang saya bilang di awal dia bisa 0 di sini. BI ini kan ini apa namanya ix kurang dari atau sama dengan BI ya, ini 0 di sini. Ya, kita pindahin yang satu ke samping, nggak masalah. Pertama-tama ya, karena kita sudah punya fungsi yang tadi, karena kita sudah punya fungsi optimisasi, kita tidak perlu. Tapi ketika Anda nanti ya kuis atau PR atau ujian, kalau ada soal cerita, Anda harus menuliskan ini. Kalau Anda tidak ada ini, nggak bisa Anda menentukan solusinya. Jadi harus ada fungsi optimisasinya. Jadi karena kita sudah tulis optimisasi ya udah. Nah, pertama kita mencari Lagrange multiplier, kita harus menulis objective function dulu. Objective functionnya udah bisa ya. Ini kita tulis persamaan Lagrange multiplier. Jadi del f x1 x2 sama dengan lambda kalikan del h x1 x2. Dan cara pertamanya kita turunkan terhadap x1 dan x2. Nah, di sini saya kasih transpose ya, jadi ini sebenarnya matriksnya faktornya 2/1 ya kan. Terus yang ini juga faktornya 2/1. Terus ya kita turunkan aja terhadap x1 dan x2. Terus yang kita lakukan hal yang sama terhadap h. Terus kita dapat ini.
Dan kita susun di sini, masukkan yang del F, del F, del H ke sini. Jadi del F berarti fungsinya ini, 2x1, x2, x1 kuadrat, dan seterusnya, lambda. Nah, untuk menentukan solusinya, ya kita susun aja, jadi x2 sama dengan lambda, x1 kuadrat sama dengan 2 lambda x2. Nah, kemudian dan setelah itu untuk menentukan berapa kita ketemu ya dengan matematika manipulasi kita ketemu x2 star sama plus minus 1/3 dan x1 star optimumnya sama dengan plus minus akar 2/3. Dari sini kita juga bisa melihat ada 4 kombinasi seperti yang tadi, dengan plus plus, minus plus, minus minus, dan plus minus. Tadi kita disuruh apa? Maksimum. Mana yang menurut Anda mana yang poin kombinasi yang menghasilkan maksimum dari sini? Bisa satu plus minus, yang kedua plus minus. Ini Sama paling bawah. paling bawah. Ini kan? Karena maksimum x1, x2. Jadi ini bukan solusi. Ya, jadi hati-hati di sini. Ketika Anda menyelesaikan problem nanti, Anda juga harus melihat apa fungsi aslinya. Jadi not solution. Meskipun dia termasuk akar-akarnya. Nah, sebenarnya kita ada contoh lagi. Jadi ini contoh real ya. Ya kita ingin membuat suatu barang ya, widget barang ya. Terus kita punya 2 pos utama. Jadi upah tenaga kerja yang $20 sejam. Terus kemudian besinya, steelnya $2.000 per ton. Dan Anda punya fungsi revenue RHS 100 ini 100 pangkat 3 pangkat 2/3 kalikan S pangkat 1/3. Budget Anda di sini, budget perusahaan Anda $20.000. Cari H dan S yang memaksimalkan revenue. Nah, kalau seperti ini, Anda harus meneruskan persamaan objektifnya. Bagaimana caranya? Ya berarti Anda ingin maksimalkan ya. Karena ini memaksimalkan revenue. Revenue apa? RHS. Subject to budget Anda di sini. Ya, nggak mungkin dong budget Anda unlimited, pasti ada limited terus costnya itu. Jadi 20H ini adalah apa tadi? Labor. Ini. Yang sama dengan 20.000. Caranya sama. Yang pertama kita susun del RHS sama dengan lambda del G. Terus kemudian sudah kita turunkan masing-masing terhadap variabel H sama S. Kita dapat fungsi seperti ini. Jadi Anda bisa coba sendiri di rumah. Nah, bagaimana? Nah, kita jatuhin aja di sini. 2 sekian. Terus ya untuk memudahkan menyelesaikan ya kita denote ya. U sama dengan S bagi H. Memudahkan penyelesaian. Dan kita ketemu seperti ini. Ini mathematical manipulation ada di sini. Terus kita ketemu U sama dengan 200. Terus kemudian kita jangan lupa nilai yang S adalah 2. Jadi apa sih? Star
Coba ada yang berapa? Atau yang online berapa? Ini kalau dihitung? $22.800. 22.800. Nah, ini adalah revenue yang Anda bisa dapatkan dengan model yang ada. Nah, ini dalam revenue. Nah, sekarang ya, tadi kita belajar Lagrange multiplier, sekarang kita punya Lagrangian function. Yang pertama kita ya studi dulu objektif fungsinya sama constraint-nya x1 dan constraint-nya x1 dan seterusnya. Nah, sekarang untuk menyusun Lagrangian, kita dapat menuliskan fungsi namanya Lagrange L ya, ini. L fungsi sebagai fungsi x1, x2 dan lambda. Dan ketika Anda punya seperti ini, langsung saja jadi ini objektif fungsinya dikurangi lambda dikali 2x1 x2 minus t. Karena minus t di sini ya kita pindahin aja. Jadi setiap ya kita tadi apa namanya? Constraint ya f I x ya, ini vektor. Ini satu vektor ya. Sama dengan bi. Anda harus pindahkan bi ke sini untuk menuliskan lambda. Sama juga kalau Anda punya dua constraint, ini juga bisa ditambah, jadi lambda x1 x2 min t plus sekian. Nah, Anda juga punya nanti ya, mungkin akan saya tunjukkan saja. Variabelnya nggak hanya lambda di sini, ada namanya cos. Nanti mungkin itu namanya Prandtl 2 untuk ketidaksamaan atau inequality optimisasi. Jadi ini nggak hanya lambda saja, tapi ketika ada ini sebenarnya sangat penting sekali, ya. Ketika ada di riset maupun di pekerjaan, ini lambda ini akan menentukan variabel yang optimal dari Anda. Bisa saja nanti ya, ini nggak hanya ini ketika kita hanya belajar classical biasa, jadi kita belajar di lambda. Di lambda ini kita bisa atur juga, kita bisa iterasi supaya nanti kita dapat yang paling bagus dari objektif function. Itu bisa juga. Ya ini juga bisa diatur-atur guys. Di bidang machine learning, neural network ini juga bisa. Jadi teknik yang kompleks di sini pakai namanya deep learning. Jadi dia kita bisa atur-atur pakai iterasi. Jadi nggak hanya pakai kalkulus saja. Jadi kita bisa explore lebih lanjut. Nah, untuk mencari ekstremum ya, masih ingat ekstremum adalah optimum point dari suatu fungsi, kita harus mencari gradiennya sama dengan 0. Jadi del L sama dengan 0. Apa del L itu tadi? Jadi del L tadi kita kurutkan masing-masing ke variabelnya. Jadi variabel kita nggak hanya x1, x2. Tapi kita punya variabel lambda di sini. Karena dia fungsi Lagrange ini ditentukan dari 3 variabel. Jadi kalau Anda menyusun seperti ini ya, menyusun Lagrange function, Anda harus take account tiga variabel, x1, x2 dan lambda. Jadi ketika del L-nya sama dengan 0, nah ketika del L-nya sama dengan 0, berarti del L Lagrange itu sama dengan dl x1 dl dx2 dan seterusnya hingga d Lagrange dl dx n, variabelnya ada n sama lambda d lambda. Nah ini campur dengan 0. Jadi Anda punya 3 variabel kan di fungsi Lagrange. Nah ini adalah contohnya. Jadi sama juga di sini, problemnya sama, tapi sekarang lain. Jadi
per jam upah tenaga kerjanya, terus kemudian $100.000 untuk besinya, per ton. Nah ini agak berbeda juga ya. Sama ya, RHS-nya 200H, 203, S3. H adalah yang labor steel, S-nya, budgetnya sama $20.000. Maksimum possible revenue berapa? Nah di sini kita susun aja di sini. Yang pertama kita susun pertama kali kalau Anda punya soal cerita, Anda harus menentukan nilai apa namanya? Di max ya, sebelum Anda ketemu nanti dari pertama max. Max ya urus dulu RHS fungsi R revenue subject to 25 plus 170 S dengan 20. Nah, kalau Anda nggak punya ini, Anda nggak bisa menyusun ini. Jadi Anda harus punya ini dulu, maximum something, subject to ini. Sebelum Anda menyusun Anda siap itu. Nah, ketika dari situ ya udah, berarti karena di RHS-nya 200 kali H pangkat 23 kalikan S pangkat 3 dikurangi lambda sekian. Ya udah kita turunkan masing-masing terhadap H, S dan lambda. Jadi del L dengan H kita dapat fungsi seperti ini. Ya karena ada lambda di sini, Anda jangan lupakan lambda. Lambdanya pasti ada gitu. Jadi makanya dia ada lambda. Karena dia diturunkan terhadap H saja. Dan Anda turunkan juga terhadap S, Anda juga masih dapat lambda, terus Anda turunkan terhadap lambda, Anda juga dapat fungsi ini H dan S. 220H dan plus 100.000 S sama dengan 20.000. Jadi dari yang sebelumnya diturunkan terhadap H, ini diturunkan terhadap H, diturunkan terhadap S, diturunkan terhadap lambda. Dan ingat ya, ada karena kita punya tiga variabel. Jadi Anda bisa selesaikan pakai apa namanya? Metode di aljabar yang kemarin ya. Apa namanya? Reduction apa sih gitu ya? Yang matriks terus dikurangi. Ya bisa pakai itu atau ya pakai sama aljabar biasa. Jadi Anda nanti ketemunya pas dengan ya itu. Nah ini H, ini S, ini lambda. Jadi Anda ketemu nilai ini, terus langsung masukkan ya nilai revenue tertinggi 667 sampai 3 juta adalah 51.000. Dan ini sebenarnya lambdanya nggak dipakai di sini. Sebenarnya karena ada fungsi lambda ini Anda ketemu H sama S. Itu sebenarnya di fungsi yang di advance di sini lambda ini bisa kita atur-atur supaya nanti ini juga berubah. Jadi istilahnya tetap masih constraint tapi nanti lambdanya diubah. Tapi itu problem teknik yang advance. Anda bisa atur lambdanya. Nah sekarang kita juga punya sufficient condition di multi variable constraint optimization ini. Ya jadi sufficient condition ya di titik minimum Anda harus punya positive definite, tapi positive definite dari fungsi ini Q sama dengan sum value di kuadrat L ini adalah kita definisikan nanti dxi, dxd terus sum value dxi, ini sebenarnya integral. Terus kemudian sama juga, jadi ketika Anda ingin mendapatkan nilai maksimum, Anda juga harus negatif definite dari fungsi Q ini. Jadi sebenarnya ada
derivasinya nanti kita baca. Jadi L11 itu didefinisikan seperti ini. Ini adalah LIJ untuk menyusun L11, L22 dan seterusnya. Kemudian ada GIJ, GIJ adalah fungsi ini. Jadi kalau LIJ dia terdiri dari X, fungsi optimumnya, dan fungsi lambda, lambda star, lambda yang optimum. Jadi juga GIJ-nya juga nilai optimum. Jadi Z adalah dia root dari polinomial jika dari dia kita lihat. Nah, ini adalah determinannya adalah sama dengan 0, sama di sini. Jadi satisfied condition kemarin kita menyusun Hessian matrix, terus kita menentukan dia positif definite atau negatif. Jadi ini sama sebenarnya. Tapi dia bukan Hessian matrix. Jadi tadi ada matrix lagi yang didapat dari quadratic function Q tadi. Nah, ini contohnya di sini. Ya, Anda ingin mencari dimensi yang maximize volume dari suatu silinder dengan total area A0 24 pi. Nah, sekarang ini kan volumenya. Ya, volume dari silinder. Ya, pi kali R square dari kalikan tinggi. Ini X2-nya kita tinggi. Ya, atau panjang oke, atau length. Ini radius. Ya. Kenapa dia? Maksudnya ini, kenapa dia fungsinya seperti ini? Ya, ini P, ini volume dari silinder. Terus kemudian subjek tuh, ya maksimal subjek tuh apa? Ininya, constraint-nya. Jadi constraint-nya adalah total area dari ya atau metal tadi. Kita ingin kan sheet metal terus kita gulung kan jadi apa namanya? Silinder atau tabung. Ya rumusnya luas permukaan tadi apa? Dengan 2pi karena ada dua alas sama tutup 2pi R kuadrat. Ya kan ini hasilnya 2 dikali area of circle ya kan? Ini juga biar nggak semua. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Terus 2pi X1 X2 yaitu keliling ya, keliling dari terus sama dengan A0 dengan 2pi. Nah, ini kita sudah susun fungsi optimisasinya. Nah, kita L kita punya X1 X2, jadi X1 tadi radius, X2 adalah panjang atau tinggi. Ya, jadi seperti ini, langsung kita kurangi A0 ya, jadi sama seperti fungsi Lagrangian-nya. Terus kita turunkan masing-masing terhadap X1, X2 dan lambda. Kita dapatkan sama seperti ini, jadi lambdanya adalah hubungan antara X1 kali X2 dibagi 2 X1 plus X2. Nah, kita ketemu hubungan X1 sama X2 seperti ini. Ya udah kita masukkan ke fungsi-fungsi dari constraint tadi. Kenapa kita ketemu X1 star, X2 star sama lambda star? Ya Anda bisa coba sendiri di sini. Ketika Anda dapetin tadi fungsi hubungan antara X1 X2 sama lambda tadi, Anda masukkan ke fungsi constraint ini kan A0 jadi ya. Terus Anda dapatkan nilai X1 star sama dengan A0 dibagi sekian, X2 dan lambda adalah sekian. Jadi ini dari equation E3 sama E4. Terus kita ketemu fungsi X2 lambda yang optimum. Dan ada masukan di sini. Fungsi optimumnya adalah yang masukkan di X1, X2 dan lambda ketemu A0 pangkat 3 dibagi 54 lambda di akar pangkat sama. Nah, ketika A0-nya tadi kita dapetin 24 pi, ya kita ketemu fungsi nilai optimumnya X1 star sama dengan 2, X2 star sama dengan 4, ada sama dengan 1 dan X star-nya sama dengan 16 pi. Ya kita substitut 24 pi. Kenapa 24 pi tadi? Karena nilainya 24 pi sama. Nah, kita turunkan masing-masing L1 dan P1 ya. Kita ingin menyusun matriksnya tadi. Jadi tadi kan berarti L11 kemudian L12 lagi L1 kemudian L12 karena kita punya dua variabel ya kan X1 dan X2 kita hanya sampai di yang 3 udah pasti enggak terus G1.
L21 dan seterusnya sampai L1, sampai G1. Yang ada ini juga, itu determinan dengan nol. Jadi bukan pencampur itu determinan. Ya, dan turunkan masing-masing L1 dengan 4 pi, ya, diturunkan ke 2 kali terhadap X1, dan ada masukkan X1 sama tanda dasarnya ke sini, yang dirangkum tadi ketika kita ketemu 4 pi, yang L12 juga seperti itu, kita ketemu, dan L12 dan L21 nilainya sama, ya kan, ketika anda turunkan terhadap X1 dulu, terus X2, ada yang L21, X2 dulu, terus X1, ada temukan nilai yang sama, dengan 2 pi di sini. Nah, ini untuk L22 dan seterusnya tinggal T11 dan T12. Dan ada menjadi matriks 3x3. Dan ini nol, kenapa? Karena kita kan nggak punya 3 variabel. Jadi ketika kita hanya punya 2 variabel, yang variabel ketiga ini kan harusnya L menjadi 3 minus Z. Dia jadi nol. Karena dia nggak ada variabelnya. Dan ya ada selesaikan ini pakai determinan 3x3. Ya, maksudnya ya. Jadi ini untuk selesaikannya 4 pi Z kali minus Z 4 pi ini minus plus ya, minus 2 ya 2 pi minus 2 pi kali determinan ya, determinan dari 2 pi kali 4 pi ini nah ini minus 2 pi 2 pi 2 pi terus plus lagi 16 pi determinan dari 2 pi minus Z 16 pi sama 4 pi. Jadi cari determinan dari matriks 3x3. Ya, Anda cari sendiri di sini ya, totalnya sama dengan 0. Semua determinannya sama dengan 0. Nah, Anda mendapatkan nanti seperti ini. Z-nya adalah akar-akar yang minus 12. Nah, ini ketika Z-nya negatif, jadi kita langsung di sini nggak perlu determinan 1 ya, kayak nah Hessian matrix kan kita determinan yang 1 kali 1, determinan 2 kali 2 dan seterusnya. Jadi di sini kalau Z-nya udah negatif, yang X1 star sama X2 star tadi maksimum dari X. Nah, itu salah satu contohnya. Kita ingin tahu nilai optimum tadi yang di multi variable kalau range itu maksimum atau minimum. Kalau ini negatif dia maksimum, kalau dia negatif definite. Nah, ini ada tanya? Untuk PPT-nya belum bisa sebelum. Oh ya harusnya bisa sih. Saya harusnya bisa masuk ke IMAS. Kalau saya bisa IMAS bisa saya share. Oke. Ada pertanyaan? Yang di online ada pertanyaan? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan jelaskan mekanisme PR di sini. Jadi PR-nya bukan dikumpulin seminggu ke depan, jadi saya akan bagikan termasuk kelas Jumat juga ke hari Jumat di sini. Jadi saya belum tentukan jamnya jam berapa, dan harus dikumpulin sebelum Senin jam 8 di sini. Jadi ada dua setengah hari. Ya, saya PR kan nggak ada kuis kan, tapi PR harus dikumpulin cepat kan. Nah, Anda bisa ya kerjakan bareng-bareng saja. Ya, jadi seperti itu. Ada pertanyaan tentang kuis yang online? Ada pertanyaan kuis PR? Ada yang pertanyaan tentang PR?
Yang online? Oh, nggak ada. Ya udah. Oh, mungkin nanti minggu depan kita akan belajar yang inequality. Nah, kita akan belajar. Sebenarnya sama yang inequality nanti juga pakai Lagrange multiplier juga. Pakai Lagrange function. Kalau kita mau nanya tadi kayak lihat di penyataan yang berkoneksi itu nilai Z itu mirip sama diterap berdasarkan eigen value gitu. Yang tadi nilai Z tadi. Iya. Kayak kita misalkan nyari faktor eigen sebenarnya kurangin sama dari itu. Tapi beda sih. Dia Z kenapa kurangin itu? Dia beda nih. Kayak kemarin dia kan kita pakai eigen, tapi ini dia nggak pakai nilai eigen. Jadi agak beda. Jadi nilai itu hanya untuk menemukan dia karakteristiknya naik atau turun. Ya maksimum atau minimum. Ya. Seperti itu. Tapi sebenarnya Anda bisa nyoba-nyoba juga sih. Maksudnya ya kayak tadi kan kalau misalnya X-nya yang plus solusinya dimasukin ke ini dia maksimum atau minimum. Atau pakai grafik juga bisa. Seperti itu. Ya kalau bisa ada pertanyaan mungkin sampai sekarang kuliah saya pada pagi ini. Selamat pagi yang online. Ya, saya akan akhiri kuliah pada pagi hari ini. Selamat pagi dan terima kasih. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Pagi Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya pokoknya tugas dari saya ngelihat tangan tadi tuh